Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat, mencurahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu di dalam kesempatan menjelang buka puasa ini. Pada Ramadan yang ini tentu layak kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah yang perhitungannya berkali lipat pahalanya pada bulan Ramadan ini. Izinkan saya menyampaikan mengenai keutamaan zakat fitrah, di mana setiap umat Islam dianjurkan untuk memberikan sedekah dari sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Zakat secara umum sebagaimana yang telah dirumuskan oleh jumhur ulama, yaitu adalah menginfakkan atau membelanjakan harta tertentu dengan ukuran tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi kaum fakir miskin. Dan ada selain fakir miskin, ada orang-orang yang berhak yang lain yang terdiri dari beberapa orang, atau yang sering kita sebut dengan mustahik. Menunaikan zakat fitrah tentu ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan ini, di mana manfaat dari zakat fitrah ini sangat besar sekali bagi individu-individu yang membayar zakat ini. Setiap orang muslim wajib membayar zakat fitrah yang sudah ditentukan berapa jumlahnya gitu. Zakat dari segi bahasa ini berarti bersih, suci, berkah dan berkembang. Zakat ini merupakan sebuah ibadah sosial yang dapat menyuburkan rasa kepedulian dan kebersamaan di antara sesama umat Islam. Zakat juga merupakan satu rukun Islam dan menjadi satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Jadi apabila ada orang Islam yang meninggalkan zakat ini, maka perlu dipertanyakan keislamannya, karena ada salah satu rukun yang ditinggalkan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 277, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Adapun perintah menunaikan zakat fitrah telah disampaikan juga oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok. Siapa yang menunaikan sebelum sholat id, maka zakatnya diterima
Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka hanya menjadi sedekah biasa. Ini yang harus kita catat. Apabila kita memang meniatkan diri untuk zakat fitrah, maka sebaiknya diberikan kepada para mustahik, orang yang berhak, ini sebelum sholat Idul Fitri. Adapun apa yang diberikan atau barang apa yang digunakan untuk zakat, ini hadis Rasulullah, riwayat Bukhari, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin. Ya, jadi kalau di Arab itu dengan kurma, au so'an min sairin, atau dengan gandum, ya, dengan satu sok gandum. Tetapi para ulama, jumhur ulama bersepakat bahwa kalau misalnya di daerah kita yang tidak ada gandum, maka bisa menggunakan makanan bahan pokok sesuai daerah kita. Besarannya berapa? Umumnya adalah 2,8 kg. Kalau kita misalnya beras begitu, maka kita bisa membayar 2 kg. Nah, bagaimana kalau kita tidak mempunyai bahan itu? Maka bisa juga menggunakan uang, tetapi ini memang menimbulkan perdebatan. Tetapi kita tidak perlu memperdebatkan ini. Kalau memang kita kesulitan menyediakan bahan pokok, makan pokok itu, maka tentu dengan uang diperkenankan, dengan catatan memang ada kesulitan dalam penyediaan bahan pokok. Demikian saya kira tentang zakat fitrah ini. Beberapa hal yang menjadi catatan bahwa yang pertama, zakat fitrah adalah zakat kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir Ramadan. Di sini dikatakan setiap muslim. Artinya apa? Artinya setiap muslim, kalau dia cukup ada harta yang dimakan untuk hari berikutnya, maka diwajibkan untuk berzakat, termasuk budak. Walaupun di sisi lain budak ini sebagai mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, mendapatkan pembagian zakat fitrah, di sisi lain bisa diberikan kembali zakat fitrahnya. Yang kedua, zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok daerah setempat. Ada yang beras, ada yang gandum begitu, tapi kalau di daerah kita Temanggung ini tentu saja beras. Yang ketiga, kadar zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok adalah 2,8 kg atau 3 kg kurang 2 on. Membayar zakat dengan uang ini menurut tidak diperbolehkan dalam madhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Tetapi di yang lain ini diperbolehkan karena dengan catatan kesulitan mendapatkan makanan pokok, maka bisa dibayarkan dengan uang ini. Nah, tetapi ada yang berbeda di dalam jumlahnya. Saya kira demikian. Semoga kita semua dalam mengerjakan ibadah selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul beribadah tidak menyelisihi apa yang sudah digariskan oleh sunnah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.